Shalom sahabat Gema yang terkasih di dalam Kristus. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Kita anak-anak Tuhan selalu dikaruniai dengan berkat kasih dan sukacita. Puji Tuhan. Saudara terkasih, pernahkah Anda bertemu atau mengalami orang-orang dekat saudara justru orang-orang yang paling menyebalkan? Bisa adik, bisa kakak, bahkan kadang-kadang bisa kekasih kita yang membuat kita kesal setiap hari. Nah, di sini ada ayat yang mau kita renungkan yang terdapat di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pernahkah ketika saudara mengalami hal itu, bertemu dengan orang-orang terdekat kita yang menyebalkan, kita suka bertanya kepada Tuhan, kenapa orang-orang yang diciptakan di sekitar kita yang membuat hari-hari kita kadang-kadang nggak nyaman? Tapi, tahukah saudara, Tuhan menaruh orang-orang yang katanya terlihat menyebalkan dan mengesalkan dan membuat emosi setiap hari ini sedang memproses hidup kita, sedang membentuk hidup kita. Bagaimana kita bisa menerima mereka, bagaimana kita bisa mengampuni ketika mereka berdosa, membuat kita kesal. Nah, seperti halnya doa Bapa kami, saudara ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan akan mengampuni diri kita kalau kita pun tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita ini. Bahkan orang-orang yang paling menyakitkan, yang paling menyebalkan adalah orang yang justru dekat dengan kita. Gak mungkin teman kita yang jauh di luar benua kita kemudian menyakitkan. Rata-rata mereka orang terdekat kita. Karakter kita akan diuji ketika bertemu dengan mereka. Karakter kita dibentuk seperti Kristus ketika kita bertemu dengan mereka yang menyakitkan dan menyebalkan ini. Tahu nggak saudara? Bagaimana perasaan Tuhan ketika kita berkali-kali membuat kesalahan, tapi Tuhan terus mengampuni. Pernahkah saudara melakukan kesalahan yang boleh dibilang fatal, tapi Tuhan juga menyelamatkan saudara dari kecelakaan, dari perbuatan orang jahat? Artinya kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Demikian juga kita meneladani kasih Kristus, kita pun terus mengampuni. Bahkan dikatakan bahwa berapa kali kita harus mengampuni mereka yang terus-terusan menyakiti kita? 70 kali 7, luar biasa. Artinya bisa dikatakan tidak terhingga, terus-menerus mengampuni, terus-menerus kita menerima apapun yang dilakukan orang lain. Hari ini kita mau belajar, Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjalani hari ini dengan memberikan pengampunan, dengan memberikan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa menerima, tapi saudara sanggup menerima. Jika saudara mengalami sesuatu yang saudara nggak sanggup, minta kekuatan dari Tuhan, minta Roh Kudus menolong. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengampuni, untuk menerima. Percaya saudara, ketika saudara bisa mengampuni, bisa menerima, hal itu membuat saudara semakin mengenal Kristus. Pengenalan Kristus tidak bisa dilakukan hanya dengan membaca, tidak bisa dilakukan hanya dengan mendengar, tapi apa? Menjadi pelaku, saudara. Baiklah saya terkasih, hari ini kita mau belajar manusia atau orang menajamkan sesamanya. Artinya kita dibuat menjadi tajam, dibuat menjadi penuh kasih di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini kami mau belajar bagaimana kami sanggup mengampuni, bagaimana kami sanggup menerima orang yang kerap kali membuat kita sakit hati. Beri kekuatan kami, Roh Kudus, untuk punya hati seperti ini, hati yang penuh kasih, hati yang lembut, hati yang mau berkorban untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi orang-orang yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati.